Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zoom update kok ya? Saya kok hilang ya betul pikirannya. Iya. Gimana kabarnya teman-teman? Baik-baik saja tuh? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah Mas Bintang baik. Yang lain alhamdulillah juga semoga baik ya. Amin. Amin. Masa harus jawab satu-satu orang 50 ya. Iya, semoga diberi kesehatan. Yang penting hari ini kelihatannya kesehatan deh. Karena banyak teman-teman kita, teman-teman saya sih, mungkin teman-teman kalian enggak. Yang di usia-usia kalian masih bagus imunnya, jadi yang teman-teman saya dan senior saya kebanyakan ada yang ya kena itu wabah COVID-19 yang varian Delta. Katanya varian Delta itu gampang tertularnya, gampang penularannya maksudnya. Bahkan saat papasan gitu. Papasannya dari model apa dulu, dia nggak pakai masker ya sama aja. Yang penting kan virusnya masuk itu yang penting. Kalau masuk ya sudah finish ya. Ya, untuk hari ini kita ngapain ya? Ya, untuk hari ini kita menyelesaikan dengan materi yang ada di El Nino. Sebenarnya gimana yang prosesnya yang teman-teman ingin ikuti? Membatik. Sudah ada perkembangan? Sudah ada yang daftar belum? Oke. Belum ya? Belum ada perkembangan. Alhamdulillah. Ya, sisakan nanti diikuti. Jadi nanti teman-teman bisa dapatkan pengalaman itu minimal. Ya, karena ini sifatnya dari saya wajib untuk kelompok teman-teman ya. Nanti teman-teman yang nggak ngikuti, karena ini tugas besar juga ya. Jadi tugas besarnya alhamdulillah banyak nanti. Tugas besarnya proyeknya banyak. Alhamdulillah jadi ya mumpung di rumah produktivitasnya ditingkatkan. Oh imunnya harusnya imunnya ditingkatkan. Selagi di rumah nggak ada kerjaan kan nanti gabut kan ya. Jadi ya coba nanti tugas-tugas mata kuliah yang banyak itu diselesaikan secepatnya. Oh, emang tugas kuliah cuma Pak Lili aja gitu. Saya dulu pernah dikomentari kayak gitu sama mahasiswa. Offline sih jadi candaannya enak. Candaannya enak. Kalau online kan nggak enak, garing. Kayak kayak marah. Tapi sebenarnya marah juga nggak apa-apa. Kita nanti bahas tentang animasi. Ya animasi nanti coba nih teman-teman terapkan pada augmented reality teman-teman ya. Jadi AR nanti nggak hanya melulu untuk apa namanya benda yang statis, tapi nanti ada mungkin teman-teman yang animatif juga bagus. Meskipun nanti kita nggak bisa menggunakan lintas untuk mengupdate rotasi, mengupdate posisi dan skillnya, tapi ya minimal kita nanti bisa menampilkan animasi yang mungkin terbatas dengan menggunakan Blender. Jadi animasi 3D itu sebenarnya ada software banyak sekali ya, termasuk 3ds Max juga itu menggunakan animasi juga. Dan 3D Studio itu saya tadi lihat iklan di YouTube itu ternyata ada. Nanti coba teman-teman cek nanti ada, saya baru tahu dan kelihatan menarik. Namanya Dash 3D. Saya baru share screen. Sebentar. Oke.
Nah, ini Dash 3D. Ini nanti teman-teman bisa cek dulu. Saya yakin ini tidak tidak seindah yang tertulis free ya gini. Belum pernah saya lihat software 3D sebagus Blender itu free. Selainnya masih berbayar. Oh, ini ada menu shop tadi nggak kelihatan. Shop mode hot semua. Ini yang objek 3D-nya yang dijual. Jadi objek 3D yang nanti gratis teman-teman bisa pakai itu juga ada. Di link El Nino itu sudah saya sertakan. 3D model yang ada di El Nino. Mana? Finger, contoh. Apa nih? Free 3D apa lupa saya, free 3D apa ya? Yang pernah baca belum? Oh, ini jari katanya. Lupa saya. Kemarin saya baca di sini hilang. Mungkin ada di dalam modulnya. Teman-teman udah baca modul hari ini? Armature and Rigging Karakter. Untuk yang bagian atas-atas ini memang agak susah dimengerti. Karena nulisnya juga agak ini ya. Sambil mempraktekkan itu dulu. Jadi mohon dimaafkan. Jadi nanti kita akan gunakan yang saya presentasikan saja. Terus ada yang Free3ds gitu. Free3D apa? Ini free3d.com. 3d.com ini nanti teman-teman akan punya referensi objek 3D yang gratis untuk karakter. Jadi yang di sini itu ada free 3D modelnya namanya teacher, diupload oleh Cat Kuba, bisa di-download gratis. Format yang disupport atau yang ada di dalam filenya tersebut itu adalah FBX, Cinema 4D, dan FBX, SVX. Ini teman-teman udah paham. Ini ketika kita punya objek dari Blender, nanti kita bisa format ke FBX. Jadi kita nanti bisa gunakan, misalnya teman-teman mau membuat animasi tanpa desain karakternya, nanti bisa mencobanya dulu, nggak perlu desain dulu ya, mencoba langsung rigging dengan menggunakan objek yang sudah ada secara free. Ya, yang sederhana-sederhana dulu. Jadi kalau nanti teman-teman nanti tertarik menggunakan objek 3D terus nanti animasi dan nanti akan membuat game 3D, ya nanti awalnya memang dari sini. Jadi kalau teman-teman kemarin itu sudah membuat ini ya, sudah membuat objek 3D misalnya. Jadi objek 3D tersebut, objek-objek 3D yang sudah ada armaturnya atau pertulangannya, dan teman-teman udah dengan brush painting atau yang lain dengan menggunakan, ya intinya sudah diwarnai dengan bagus. Nanti teman-teman kan tinggal masuk ke bagian yang selanjutnya.
Bagian selanjutnya itu adalah animasi. Jadi kalau teman-teman membuat animasi, animasi nanti akan menggunakan pertulangan. Untuk apa pertulangan? Untuk memudahkan pergerakan. Nah, animasi ini nanti dibantu. Sebenarnya nanti kita ada apa namanya add-on yang nanti bisa dipakai. Tapi kita nanti pahami dulu pertulangan yang sederhana atau armatur dengan menggunakan konsep basic ya, bonds. Jadi nanti setelah teman-teman menguasai ini, diharapkan nanti nggak gagap. Loh kok iso ini gitu maksudnya. Ketika nanti ketemu add-on ya, nanti kalau teman-teman untuk selanjutnya mungkin kita nanti akan pakai add-on. Add-onnya saya belum mencek lagi add-ons-nya yang ini yang namanya terkenal sih. Nanti teman-teman cari Rigify. Ya, ini kita pakai Rigify. Untuk yang 2.9 ini saya belum nyoba. Nanti semoga nggak ada perubahan yang banyak. Untuk percobaan hari ini kita nanti akan masuk ke animasi armatur dan di sini dulu. Sebenarnya nanti di sini tuh banyak banget. Jadi kalau mau dibahas satu semester itu juga karuan rampung burungnya. Makanya nanti dibantu dengan add-on menggunakan Regify, jadi nanti akan lebih cepat. Semoga ya, semoga. Panduan untuk Regify itu banyak sekali di YouTube. Jadi nanti teman-teman, saya yakin nanti kalau teman-teman udah menguasai tentang pertulangan, Regify ini ya mudah lah ya. Karena menggunakan konsep pertulangan. Nah, nanti kalau tulangnya sudah ada, animasinya kan berarti sudah terbentuk kan ya. Berarti nanti teman-teman itu sudah siap masuk ke eh, masuk ke games misalnya. Games atau 3D animation. 3D anim. Nah, seperti ini. Nanti goalnya itu nanti salah satu dari ini. Games itu nanti terlalu berat. Jadi nanti mungkin kita akan masuk ke 3D animation aja. Jadi nanti akan masuk ke bagian sini. Nah, gamesnya gimana Pak? Gamesnya itu nanti kalau teman-teman udah pernah menggunakan Unity ya, Unity, animasinya kan kemarin udah dapat tuh. Terus nanti memasukkan animasi di dalam Unity itu kan kemarin juga sudah menggunakan animator yang ada di bagian Unity, memanfaatkan animasi yang ada di dalam objek 3D teman-teman. Itu kan bisa. Jadi ketika tombol diklik nanti animasi apa yang akan ditampilkan seperti yang kalau teman-teman itu dulu pernah belajar untuk membuat game 2 dimensi dulu ya. Jadi ya sesederhana itu. Sesederhana itu, insya Allah ya. Jadi kemarin itu saya sebenarnya ngobrol sama namanya Mas Maulana. Eh, dia itu apa namanya? Dia itu lulusan tahun 2020 ya. 2020 dan TA-nya itu membahas tentang Unity atau membuat game dengan menggunakan Unity. Kalau nanti teman-teman baca di perpustakaan, nanti saya coba cari. Dan kebetulan saya punya project 3D untuk untuk mengantarkan teman-teman yang kelas 3 ini untuk domestik. Kemarin kelihatannya pernah saya ceritakan juga. Jadi memang prosesnya itu memang agak panjang di games. Jadi nanti kita akan bahas lain waktu. Karena ada mata kuliah game sendiri, nanti teman-teman ada di semester berapa ya?
semester 5 kali ya. Coba nanti cek kurikulum teman-teman. Kurikulum itu ada di semester 5. Insya Allah nanti teman-teman juga akan ada diajak bermain di games, baik 2D ataupun 3D. Seperti itu. Ya, semoga nanti bisa ketemu lagi. Kalau enggak ya nanti sama yang lain, nggak apa-apa. Oke, gitu ya konsepnya. Jadi yang 3D itu semuanya seperti itu. Apakah 2 dimensi juga sama sih, 2 dimensi. Nanti apakah teman-teman bisa menguasai yang bagian 3D-nya? Let's check out. Sama seperti yang 2 dimensi ya sebenarnya. Tadi teman-teman nanti coba cek lah. Jadi untuk karakter-karakter sederhana nanti teman-teman bisa ambil dulu dari free3d seperti ini, free3d.com. Nanti bisa di-download, nanti bisa dibikin rigging dulu, terus nanti dianimasikan. Nyobanya seperti itu aja dulu. Jadi lebih cepat, nggak terlalu memakan waktu untuk desain. Ya nanti yang bagian teman-teman yang menganimasikan dengan apa namanya complete animation nanti ya kita bisa bikin dari awal. Jadi gitu mungkin teman-teman bisa coba dulu. Kita nanti akan kenalan project yang nanti terakhir teman-teman akan bikin. Ini saya bikin sederhana. Jadi ya memang jelek. Karena saya mengenalkan animasinya bukan yang apa namanya 3D objeknya. Jadi nanti kita bikin pop gitu aja, terus nanti kita extrude gitu. Jadi nanti kita bikin animasi dengan menggunakan armatur sederhana. Jadi kalau nanti teman-teman perhatikan di bagian animation di dalam docsit, nanti di sini ada beberapa animasi, ada lompat, ada jalan tegap nih. Jadi kalau teman-teman pernah mengimplementasikan beberapa animasi ya di dalam game, ini sebenarnya nanti kita bisa ambil. Seperti yang kemarin kan di box itu kan ada yang putar saja, terus ada yang putar sama lompat, itu kan kita bisa dapatkan animasi itu di dalam Unity kan ya. Jadi itu nanti akan sama. Jadi kita bisa bikin animasi dari satu objek atau pada karakter tersebut. Terus nanti karakter tersebut akan punya beberapa animasi ketika kita tarik ke Unity. Nah, kita manfaatkan ke karakter-karakter itu dengan animasinya untuk eksekusi, misalnya tendang, lompat, atau jalan kayak gitu. Jadi tiap animasinya juga nanti akan sama. Jadi kita akan bikin, kalau di dalam Unity kemarin ada di Unity 2D, ada animation editornya ya, jadi lebih enak. Kita langsung bisa ke Unity-nya. Kalau yang di sini nanti akan dilengkapi dengan, atau animasi ini kita bisa lengkapi di bagian Blender-nya. Karena di Unity setahu saya yang 3D itu belum ada. Belum pernah saya. Jadi semua animasi nanti akan dipakai atau diterapkan di dalam Blender-nya. Jadi animasi-animasi ini kalau nanti perpotongan atau perpotong, maksudnya jalan sendiri, terus lompat sendiri, mungkin tinju atau mungkin tendang atau mungkin lari, nanti bisa sendiri-sendiri. Dan nanti kalau misalnya teman-teman akan membuat animasi dari perpotongan-perpotongan ini, nanti kita bisa menerapkan NLA atau non-linear animation. Non-linear animation. Jadi modelnya itu kayak strip animasi yang berjalan, terus nanti akan mendapatkan beberapa animasi selanjutnya. Misalnya di sini saya nambahkan 2, jalan tegap tadi sama lompat. Kita spasi, nanti dia animasinya akan jalan. Asik ya. Lucu, unyu-unyu. Iya. Ini tadi animasinya itu kebalik lompat.
Jadi karena lupa orientasinya, maksudnya bagian di sini kan lompatnya kan kebalik ke sana ya. Harusnya itu ke sana. Ya karena bentuknya kotak dan lupa di depan yang mana, belakang mana, akhirnya kebalik dan baru kelihatan ketika ditambahkan jadi satu seperti ini. Loh kok kebalik? Ya, nggak apa-apa. Yang penting nanti teman-teman dapat ternyata animasi-animasi yang teman-teman bikin ini nanti bisa dijadikan satu dan nanti akan bisa sebenarnya nggak harus komplit ya satu animasi komplit seperti ini. Nanti kita bisa main di NLA ini bisa dipotong jalannya nggak perlu sampai selesai juga nggak masalah. Dan jalannya itu ini kan animasi jalannya jalan tegap itu kan sebenarnya cuman diem aja tuh, diem aja. Jadi ketika nanti bergerak itu nanti dia akan membutuhkan satu empty object yang nanti kita akan gerakkan. Nah, dan ini pun kita repeat ya, kita ulangi ketika satu animasi selesai dan animasi yang kedua ini atau lanjutan animasi ini kita repeat saja. Nggak perlu kita nanti bikin animasi yang lain. Misalnya kita repeat itu ada fungsi di mana di bagian sini itu sudah disiapkan. Jadi repeatnya berapa kali. Jadi enak. Jadi nanti tinggal misal 2 kali, 3 kali. Misalnya ada objek yang berjalan atau karakter yang berjalan sampai jauh gitu kan. Nggak perlu membuat animasi satu-satu gitu. Jadi nanti tinggal di repeat dari satu animasi tersebut. Satu animasinya itu kalau dilihat itu bisa dari dropsheet. Kita lihat jalan tegap. Nah, ini satu animasi. Satu animasinya di situ. Nah, klik. Nah, ini sudah 30 ya. Ini sudah eksekusi dua-duanya. Jalan tegap. Ini karena dia yang dieksekusi NLA-nya. Jadi yang di bagian sini karena kita sudah jadikan satu, NLA-nya ini yang dieksekusi. Kalau kita eksekusinya cuma beberapa aja, frame-nya sampai berapa? 15. Kita lihat dulu timeline-nya. Ini sampai 15 saja. Ini satu animasi. Oke, kita mainnya di 45 karena ada loncatnya juga dalam NLA. Jadi seperti itu. Jadi nanti animasinya itu bisa lebih dari satu dan kita bisa gabungin dan nggak harus langsung urut gitu ya, nggak usah. Jadi nanti ketika kita butuh loncat-loncat lagi, ya bisa-bisa aja. Seperti itu. Maaf, saya nerima telepon bentar ya. Ayo, Mbak.
Oke, mohon maaf teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Intinya gimana cara bikinnya ya. Kalau hasilnya seperti ini, jadi nanti kita usahakan sampai NLE yang ada di non-linear animation ini, kita bisa nambahkan beberapa animasi yang ada di dalam. Dan kita bisa nanti terus ini jalan lagi kan bisa saja. Jadi kita nggak perlu bikin animasi itu banyak gitu loh ini. Jadi nanti ketika nanti teman-teman mau nambahkan strip, add strip, terus nanti yang mau jalan tegap lagi, ya udah jalan aja gitu. Jalan. Terus nanti gimana cara jalannya ya? Nanti tinggal digerakkan aja. Jadi nggak perlu membuat animasi yang dari sini sampai sana itu nanti teman-teman harus gerakin satu-satu bonnya. Gitu. Teman-teman siap ya. Oke, kita coba bikinnya. Bikin objek dulu. Saya simpen dulu coba. Kita buat general dulu. Jadi kita bikin karakternya sembarang dulu ya. Jadi sebenarnya nanti ada komplitannya itu di wake paintingnya itu, tapi saya kira nanti akan lebih rumit lagi. Tapi nanti kita cobalah. Oke, kita bikin karakternya yang kalau kita punya Dumbo Pok itu ya, Dumbo itu yang punya Pok-Pok itu. Jadi nanti kita bisa membuat kayak seperti itu. Jadi kayak animasi-animasi yang ada di 3D yang teman-teman lihat di YouTube itu kan sebenarnya juga nggak terlalu panjang-panjang ya sebenarnya untuk satu judul. Kayak misalnya animasi 2D aja loh, animasi 2D. Ini tuh misalnya kayak Dalang Pelo gitu. Dalang Pelo. Sering lihat nggak Dalang Pelo? Jadi dia itu cuman sekitar 1 menit, setengah menit, 2 menit. Cuman nanti dia geraknya itu nggak terlalu banyak, geraknya nggak terlalu banyak. Cuman kayak efek efek kejut ya, efek-efek animasi yang sederhana yang nanti muncul di sana. Jadi nggak terlalu banyak. Coba nanti ya ini kan nggak terlalu banyak animasinya. Nggak perlu banyak animasi, cuma tidur gini telentang, terus nanti mangap-mangap doang, bangun. Iya, minum. Jadi nggak terlalu banyak pergerakan intinya. Kalau nanti teman-teman mau mencoba membuat dalang pelonya versi 3D kan, siapa tahu nanti ada dalang pelo yang versi 3D dari teman-teman. Ini tuh yang ngerjain satu orang aja. Satu orang yang namanya, lupa saya. Dan baru lulus SMK atau SMA gitu. Dan udah mendapatkan apa namanya ya uang dari YouTube ya. Ya, nanti coba dilihat sendiri. Konsepnya sederhana. Kita bikin objek 3D-nya dulu, kita lihat dari depan dulu. Font. Saya coba hidupkan yang screen cascade-nya. Mana screen cascade? Screen cascade on. Boxnya kita sederhanakan, kita size-nya X-nya kita kecilin dulu 0,5 mungkin. Biar nggak terlalu besar. Jadi kita bikin bodinya, SC-nya kita kecilin juga, agak pipih aja. Terus S-shape-nya kita rubah ukurannya agak sedikit panjang untuk body ya. Ini kita letakkan di tengah karena nanti kita manfaatkan mirroring ya. Jadi nanti kita akan membuat mirroring. Jadi kalau nanti teman-teman akan
membuat apa namanya objek yang nanti kanan kirinya itu sama mirip, nanti teman-teman bisa menggunakan mirror. Sorry, GZ naik, kita bikin agak kecil untuk kepala, SZ-nya kepala yang kecilin, GZ, saran saya tadi saya nggak nyimpen yang bagian ini, tapi sekalian untuk menunjukkan teman-teman mirroring yang bisa dilakukan ya. Mirror yang bisa dilakukan ketika nanti teman-teman punya objek 3D yang mau dibangun, tapi kanan kiri sama. Contohnya apa? Contohnya kebanyakan itu masjid itu sama. Atau mungkin rumah yang simetris, pokoknya yang simetris kan teman-teman bisa bikin sama. Seperti manusia itu juga simetris sebenarnya. Nanti teman-teman bisa bangun dari sebelah kanan dan kiri, atau kanan dibangun nanti kiri itu otomatis. Oke, jadi kita bikin seperti itu. Dari sini nanti kita langsung bikin yang simetrisnya. Mungkin kepalanya tadi biar sekalian aja. Kita bisa nambahkan modifier yang namanya mirror, yang nanti axisnya X yang kita akan pakai. Jadi nanti otomatis yang kiri dan kanan. Untuk membuat tangan atau lengan, ya kita bikin di edit mode dulu. Kita potong di sini kira-kira 3 mungkin ya. Di sini kita kira-kira 4 biar genap. Dan nanti akan tarik bagian, kita select face-nya. Ini yang bagian depan aja. Kita bisa extrude sumbu X. Jadi nanti otomatis yang bagian kiri, orientasinya sana. Ini kiri, ini kanan ya. Jika kita extrude bagian kanan, nanti bagian kiri otomatis muncul seperti itu. Jadi tulengannya, jadi nanti memang nggak terlalu ini ya kompleks ya teman-teman. Kita bikinnya animasinya nggak terlalu kompleks, biar lebih mudah aja. Kita bisa lihat dari bawah, kita bisa select bisa lebih dekat. Kita select face-nya aja, kita seleksi bagian paha, buat bagian kaki ya teman-teman ya. Tuh, salah satu aja. Jadi karena sudah mirroring ya, kita bisa select salah satu kaki, terus kita ambil dari front, extrude Z-nya, Z, oke. Oke, seperti itu. Nah, orangnya udah jadi. Mirroring itu konsepnya, jadi kalau teman-teman nanti punya objek yang nanti ada originnya ada di tengah seperti ini, jadi origin kan pastikan di tengah dulu. Kalau nanti teman-teman itu punya objek yang originnya itu tidak di tengah, ya nanti sama aja nggak bisa. Jadi kalau misalnya saya tambahkan kayak gini, kalian ya, shift cube, aktifin dulu, kita masuk ke sana. Terus nanti kalau teman-teman mau mirror seperti ini, mirror, jadi kiri kanan itu sebenarnya harus ada ya. Maksudnya misalnya seperti ini. Kalau tadi ini ada di bagian mirrornya itu ada origin di bagian tengah, kita bisa teruskan karena nanti kita bisa kiri kanannya bisa dari tengah ini. Dan berarti di bagian tengah ini kita set sebagai senternya. Kalau nanti teman-teman mau bikin yang misalnya di X bagian sini, S Z,
Misalnya lengannya mau bikinnya satu-satu seperti ini. Terus nanti ada lengan atas, lengan bawah, ya gitu ya. Kalau nanti teman-teman menerapkan yang apa namanya, yang 3D, yang mirroring tadi, ini nanti sebenarnya ini sudah ada mirror ya, sudah ada mirror. Cuman karena nggak senternya itu ada di posisinya dia udah nggak ada ininya, nggak ada kopiannya. Contohnya seperti ini. Jadi kita harus pindahkan dulu mirrornya itu ke bagian kursor ini. Jadi nanti otomatis ketika kita implement modifier mirror, nanti otomatis dia akan bergerak di bagian sini. Kita cek, kita pindahkan originnya. Origin itu yang mana? Titik pusat yang ada di tiap objek ya. Nanti setiap objek nanti punya. Cek set origin origin to 3D cursor. Nah, karena kita sudah implement modifier mirror, jadi otomatis ketika kita implement seperti ini, dia otomatis akan ngopiin yang kanan sama yang kiri sama yang kanan. Ini nanti berlaku untuk semua, Jadi kalau nanti teman-teman mau shift di yang ini, di X seperti ini, karena tadi di kursornya originnya kan berubah juga. Jadi kita harus sesuaikan. Cek 3D cursor, set origin to 3D cursor. Jadi kiri kanan nanti otomatis akan sama terus seperti itu. Konsepnya mirroring. Jadi teman-teman nanti bisa aksisnya berdasarkan aksis apa, Y atau Z, nanti tergantung nanti mirrornya berdasarkan itu. Yang di sini berdasarkan sumbu X. Jadi nanti akan terpotong di sumbu X. Oke, seperti itu konsepnya. Jadi nanti coba dipahami konsep-konsepnya dulu sebelum nanti menerapkan apa namanya, menerapkan yang tool yang memang sangat bermanfaat. Maksudnya mirroring ini sebenarnya add-on, tapi kalau add-on teman-teman nggak pahami dulu, nanti add-onnya jadi nggak maksimal. Jadi teman-teman harus coba pahami dulu ya add-onnya, bagaimana cara kerjanya. Terus kita nambahkan apa ini? Di sini kita bisa nambahkan armatur. Jadi kita di sini nggak mau warnai dulu, langsung ke armatur aja. Kita tambahkan armatur itu sederhana. Kita masuk ke objek mode dan kita tambahkan armatur di dalam mesh ya atau 3D objeknya. Tip A kita tambahkan armatur dan geser, arahkan ke bagian pangkal. Dan di bagian armatur ini kalau teman-teman lihat, kalau nanti nggak kelihatan seperti ini, sebenarnya kita bisa atur armaturnya biar nanti kelihatan terus di bagian viewport display. Ini bagian penting ya, di bagian viewport display. Nanti klik bagian in front, jadi nanti teman-teman akan kelihatan tuh bone-nya itu di mana posisinya. Kalau ada X atau sumbu X di Z-nya akan dimunculkan, bisa dimunculkan dengan menggunakan X. Terus nanti ada show names, nanti kalau teman-teman mau memberikan nama tiap bones, nanti akan bisa dipakai ya. Maksudnya bisa muncul dan bisa lebih enak ketika seleksi. Oke, seperti itu. Jadi kita bisa subdiv ya, di bagian sini ini kita bisa subdiv bagian bones-nya di bagian edit mode. Di bagian bones-nya kita select, terus kita bisa subdiv atau kita bagi bones-nya ini untuk yang bagian sini itu berapa bagian. Subdiv ini nanti bisa diimplement lebih dari satu, misalnya kita mau bagi 3 bagian di dalam bagian tubuh ini ada di 3 bagian, ya tinggal kita implement aja. Terus untuk bagian bones yang nanti kita mau edit, itu nanti kita tinggal extrude. Jadi nanti kita usahakan dari depan, biar kelihatan. Kita view select, kita zoom biar agak lebih sedikit kelihatan.
Untuk menambah manual, kita bisa nambahkan dengan, atau kita mau gerakkan, kita gerakkan juga bisa sesuai dengan kebiasaan kita di Blender ya. Jadi untuk menggerakkan objek kita pakai G, terus nanti mau nambahkan panjang dari atau perpanjangan dari bones itu kita pakai E atau extrude. Enak sekali, jadi sama. Terus kalau mau kita tambahkan di bagian bahunya, extrude lagi di bagian bahu. Terus extrude lagi sini. Kita mau subdip lagi di sini. Bagian sini kita buat anak lagi untuk yang di bagian sini. Ini nanti otomatis akan jadi left sama right. Jadi kita bisa menggunakan konsep left sama right ketika mau bikin bones. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin yang bagian kanan dulu itu lebih bagus. Bagian kiri ya, bagian ini ya. Bagian kiri kita selesaikan dulu. Kita upayakan di tengah. Jadi kalau nanti teman-teman mau nyoba dengan menggunakan objek 3D yang teman-teman bisa download dari internet juga oke. Jadi nggak masalah. Nggak masalah. Terus kita extrude bagian, kita lengkapi dulu. Ini kita bagian pinggang. Kita extrude lagi bagian kaki. Kaki. Set. Oke, kita subdip juga bagian sini. Kita potong jadi 2. Meskipun nanti kita akan sedikit ada keterbatasan ya. Ada keterbatasan untuk pergerakan yang ada di bagian bones yang ini karena kita konsep white paintingnya belum ada. Untuk hari ini mungkin sampai sini dulu. Nanti kita white painting mungkin depan saya kasih. White painting itu apa? Jadi nanti ketika bones ini kita terapkan, nanti yang efek itu bagian objek mana aja, atau bagian kulit atau bagian dagingnya yang bergerak itu mana aja itu. Bagian yang mesh-nya ini bergerak itu mana aja. Seperti yang teman-teman lakukan di Unity sama. Jadi konsepnya sama seperti itu. Jadi untuk menambahkan di sini mirroring ke sana, kita butuh menamai objeknya itu dengan atau bone-nya itu dengan nama lain atau nama tambahan dengan menggunakan konsep left sama right. Kita namakan di sini adalah bahu left. Kita kasih L sama R ya. L dulu. Kalau teman-teman mau menambahkan di bagian sini dulu semua, left bagian left, itu nanti yang bagian sana otomatis jadi right. Kita FN, punya saya FN. Jadi sebenarnya tinggal dinamai seperti yang ada di Excel itu FN F2 ya, 2 sama karena mungkin keyboardnya berbeda. Kita namakan tangan atas. L, ini juga sama. Tangan bawah. Ini juga kita namai pinggang. L. Ini juga kaki atas. L. Ini juga kaki bawah. Jadi nanti otomatis akan membentuk bagian kanan itu nanti otomatis. Jadi kita bisa seleksi yang bagian yang mau dibuat left sama right-nya. Kita klik kanan saja. Ini sudah ada fasilitas yang namanya simetris dengan menggunakan penamaan ya teman-teman. Jadi yang teman-teman sudah beri L itu nanti otomatis akan dibuat simetris di sebelah kanannya seperti ini, gampang sekali. Jadi teman-teman nanti ibaratnya tulangnya itu sama panjangnya.
Kecuali kalau teman-teman mau bikin monster ya, mungkin tulangnya nggak panjangnya nggak sama ya gitu. Mungkin yang sekarang mungkin ya kita buat tulangnya panjangnya sama. Jadi otomatis dia itu akan ada R di bagian sini, bau R. Terus kalau yang sini bau L, kelihatan ya teman-teman ya. Jadi akan kelihatan seperti itu. Yang nama bones yang lain kalau mau dinamai silahkan. Nggak terlalu ini sih, nggak terlalu signifikan. Oke, yang penggunaan bones seperti itu. Jadi simple, memang simple. Jadi bones-nya sudah selesai. Bones-nya sudah selesai. Ketika nanti kita mau gerakkan objeknya, kita bisa nanti akan menggerakkan objek. Ini belum karena kita belum tanam ya. Kita belum tanam. Nanamnya gimana? Nanamnya seperti yang di Unity itu juga sama. Jadi kita bisa buat parent sama klien ya. Jadi kalau di modulnya itu ada parent sama klien atau anak sama induk itu ya. Anak sama induk itu. Ya seperti itu. Konsepnya sama. Konsepnya sama seperti itu. Jadi kita tanam. Yang pertama itu kita select objeknya. Kita select objeknya termasuk objek kepala ya teman-teman. Termasuk objek kepala. Termasuk objek kepala. Kita select objeknya seperti ini. Terus kita tinggal select yang kedua itu adalah select bones-nya atau yang terakhir itu bones-nya. Tinggal diklik Ctrl P. Ini untuk membuat parent dari mesh yang atau mesh 3D yang kita bikin tadi ke bones-nya. Jadi nanti kita menggunakan armature form yang kita bisa pakai ini otomatis, jadi lebih cepat. Jadi nanti akan dihitung secara matematis oleh Blender dan nanti akan diterapkan seperti itu. Ya, ada calculating sebentar. Oke, datanya sudah. Kita bisa select ketika kita gerakkan objeknya, objek bone-nya. Sekarang kita sudah bisa menggerakkan apa namanya objek 3D-nya juga seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini berarti sudah berhasil. Tinggal nanti kita teruskan untuk membuat animasinya. Jadi nggak perlu apa namanya objek jadi objek satu itu nggak perlu juga. Maksudnya teman-teman bisa membuat objek mesh atau yang mau digerakkan dengan menggunakan bones itu multi objek bisa. Jadi tinggal disesuaikan. Jadi nanti kalau mau teman-teman mau bikin tergantung seleksi teman-teman. Jadi nanti dia akan menyeleksi dan posisi objeknya itu di bagian bones itu pas yang mana bones-nya. Oke, seperti itu. Jadi untuk mencoba, nanti teman-teman bisa klik bagian bones, biar nanti bisa dicoba bergerak sesuai dengan bones-nya atau enggak. Jadi nanti ada di sana ada pose mode. Jadi nanti bones ini nanti akan impact ke bagian objek mana, nanti akan kelihatan. Misalnya seperti ini, kita mau rotate, ini sedang bergerak. Jadi yang bagian anak-anaknya juga otomatis akan bergerak sesuai dengan apa namanya objeknya. Cuman di bagian sini white paintingnya belum bekerja ya teman-teman. Maksudnya white paintingnya itu otomatis nanti akan membuat perpotongan kalau nanti white paintingnya udah masuk. Jadi seperti yang white painting itu di posisi mana? Jadi kalau nanti teman-teman mau nyoba white painting itu ada di bagian posisi objek mode di bagian sini, di bagian objek nanti ada white paint. Nah, nanti kayak seperti ini teman-teman. Jadi nanti semakin merah itu nanti semakin ngefek ke bones dan hijau itu semakin nggak ngefek ke bones. Nanti kita akan bahas ini minggu depan aja.
Insya Allah ya. Jadi yang biru ini siap diwarnai dan siap ngefek ke bones. Ini belum, jadi ini konsepnya itu masih menggunakan konsepnya miliknya apa namanya perhitungan otomatis tadi, yang wave painting otomatis tadi dengan menggunakan parent to bones tadi ya. Jadi nanti kita menggunakan wave automatic paint. Kita udah dibantu itu lebih enak, jadi kita nggak perlu wave painting. Kalau nanti objeknya itu apa namanya kompleks, ya wave painting sangat diperlukan. Ini kita yang menggunakannya sederhana dulu. Kita menggunakan konsep animasinya dulu ya. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya kita bisa bikin animasi. Gimana cara bikin animasinya? Nah, yang pertama kita bikin animasi jalan misalnya. Kita masuk ke bones, select bones-nya, kita bisa klik push mode. Push mode ini nanti kita bisa masuk ke dalam timeline. Di sini ada timeline. Kalau nanti teman-teman masuk ke bagian dropsheet, jadi nanti kalau teman-teman bikin animasi yang lebih dari satu, ini timeline ini nggak cukup ya. Jadi nanti teman-teman masuk ke dropsheet, terus nanti bagian bagian dropsheet, nanti teman-teman masuk ke bagian action editor. Nah, action editor di sini nanti teman-teman akan ditambahkan atau kita bisa menambahkan animasi teman-teman itu apa itu. Misalnya tambahkan di sini actionnya itu jalan. Nanti kalau ada yang lain nanti bisa tambahkan yang lain. Seperti itu. Sebenarnya di bagian sini dan timeline itu juga sama. Jadi nanti ketika nanti teman-teman mau bikin animasi yang jalan, mau rotasi, mau penyimpanan ini apa namanya keyframe-nya nanti juga sama modelnya. Oke, jadi kita membuat animasi jalan dulu. Animasi jalan ya yang wajar aja dulu ya. Yang ya, saya berusaha membuat sewajarnya. Jadi kita bisa membuat animasi ini, kalau triknya dari Dodi itu kita bisa select bagian sini, bones yang dua ini. Jadi kayak ngayun gitu ya, ngayun. Jadi kita bisa lihat dari atas, kita ayun, rotate, sumbu Z, ayun seperti ini. Atau kebalikan seperti ini. Itu, terus yang bagian pinggul itu juga sama. Jadi kayak ngayun gitu, kan beda. Jadi nanti kita bikin rotasinya berdasarkan itu. Kita seleksi dulu. Kita lihat dari atas. Tinggal kita rotate cara sumbu Z. Terus kita rotasinya yang kiri yang jalan dulu. Seperti itu. Jadi akan ya sekiranya seperti itu. Jadi nanti akan kelihatan kayak ngayun. Yang lainnya gimana ya? Tinggal di rotate aja sebenarnya. Kita konsep animasi ini nanti teman-teman bisa buat seperti yang miliknya ini editor. Kita coba buka yang konsep animasi ini. Ya, jadi animasinya itu kan sebenarnya ada yang naik sama turun seperti ini, atau yang lebih sederhana. Yang lebih sederhana kita pakai yang ini. Jadi nanti ketika jalan itu nanti
badan itu akan mengayun yang kiri dan kanan, dan bahunya dan pinggangnya itu akan mengayun, dan ketika nanti akan turun atau melangkah itu nanti dia akan bagian turun, terus nanti akan bagian sama atau lebih tinggi dikit, terus nanti bagian ini akan lebih tinggi sebagian, dan di sini akan sama. Intinya di bagian awal sama akhir itu sama. Awal sama akhir itu sama. Biar nanti animasinya smooth. Jadi ketika nanti berangkat dan kembali ke animasi atau ke bagian end animasi itu sama. Ya seperti sama yang 2D animation lah. Ya, mirip-mirip itu. Kalau teman-teman udah pernah bikin animasi di 2D, saya yakin gampang lah ya, easy lah ya. Terus mungkin kita bisa tambahkan rotasinya. Kita bisa bikin, saya itu sering orientasinya salah karena frontnya nggak ketahuan karena kotak seperti yang saya ceritakan tadi. Dan top, oke, ini bagian atas, jadi tinggal left dari sini. Jadi yang jalan di left duluan, nanti kita akan jalan ke sana. Berarti yang bagian sini kita rotate aja, tinggal di rotate. Turunin, ini juga rotate, turunin. Masih belum. Di video bisa dipercepat ya. Kalau di sini nggak bisa dipercepat. Sampai mukanya kena dia. Mukanya kena di foam. Maksudnya dia kena efek dari bagian bones yang lain karena white paintingnya belum masuk. Oke, yang itu berarti yang bagian ini bagian animasi kita nanti coba bagian timeline itu kita buat timelinenya itu tidak 240 ya. Jadi kita bisa bikin atau kita bisa atur di bagian timelinenya itu biar nanti nggak terlalu panjang. Jadi kita bisa bikin misalnya 15 seperti yang saya bikin atau 16 biar genap. 16. Jadi nanti animasi yang akan dijalankan itu cuma dari 0 sampai 16 tadi. Kita bisa zoom, info, dekat tombol stop share. Oke. Biar lebih besar. Jadi dari 0 sampai 16 itu nanti membuat animasi kita. Halo. Banyak yang jualan ya. Ada yang mau coba? Jadi dari start dari titik 1 sampai 16 atau frame 1 sampai 16 ini nanti yang akan jadi animasi kita. Jadi ketika di play nanti otomatis 1 sampai 16 saja. Nggak sampai. Jadi ibaratnya itu kalau frame itu nanti teman-teman itu frame rate ya. Frame rate itu biasanya di Indonesia itu 25 frame per second. Jadi kalau nanti teman-teman mau bikin frame per second itu apa? Berarti 25 frame dalam 1 detik. Jadi kalau nanti teman-teman mau membuat 30 detik atau mungkin
60 detik gitu ya, 1 menit gitu. Jadi otomatis 60 kali 25. 60 kali 25 berapa tuh? Sekitar 1.500-an ya, 1.500 frame lah. Itu baru 1 menit. Jadi kan nanti kalau teman-teman mau bikin lebih dari 1 menit ya tinggal dikalikan itu aja. Tinggal dikalikan. Jadi animasi nanti teman-teman bisa panjang nanti sesuai dengan keinginan teman-teman. Kita bikin yang animasi per bagian dulu. Di sini kita bikin yang jalan. Jadi nanti jalan di tempat 0 sampai 16. Jadi bagian sini ketika sudah formasinya sudah ditentukan seperti ini, bounce-nya maksud saya, bounce-nya itu teman-teman tinggal klik A untuk menyeleksi semua bounce dan memasukkan keyframe-nya dengan klik tombol I. Terus klik bagian location and rotation karena lokasinya berubah dan rotasinya juga berubah dari mesh-nya, dari bounce-nya juga. Jadi nanti kita pilih location and rotation. Kalau nanti scale-nya yang berubah ya nanti juga location, rotation, dan scale. Nanti tergantung teman-teman. Kalau enggak teman-teman bisa aktifkan auto keyframe ya, auto keying di sini. Nanti otomatis pergerakan teman-teman langsung bisa tercopy. Biasanya lupa. Kalau saya sering lupa. Jadi otomatis record terus. Jadi animasi yang tadi itu hilang karena auto keyingnya itu masih aktif. Karena langsung otomatis ke apa namanya? Ke replace ya, ke replace. Jadi yang pertama sama yang terakhir sama. Pertama sama yang terakhir sama. Kita lihat sumerinya ya. Sumerinya itu sampai semua bounce itu keseleksi karena memang kita seleksi semua. Dan otomatis kita bisa simpan keyingnya atau key-nya itu di posisi sama position and location, position and rotation. Kita bisa copy itu, dan kita bisa pastekan itu di bagian akhir dari frame. Nanti otomatis akan membuat satu karena gerakannya sama ya, nanti otomatis akan gerakannya seperti ini. Akan membuat automotion ya, motion. Ya lupa namanya apa. Intinya gerakannya sama nanti. Kita nanti tambahkan bagian tengah seperti ini, di bagian tengah ini kan posisi yang sentral ya, bagian sentral. Jadi nanti kita bisa putar, kita bisa putar bagian bounce-nya. Kita bisa lihat dari atas. Kalau namanya terlalu mengganggu, bisa dihilangi. Axis-nya jika terlalu mengganggu, bisa dihilangi ya. Kita bisa lihat dari atas. Bagian sini kita bisa rotasikan secara sumbu Z. Kita posisikan di tengah. Ini juga sama. Rotasikan terus bagian yang kaki itu juga sama. Kita rotasikan dari samping enak ya. Juga sama. Ya. Oke, seperti itu. Jadi ada yang terangkat. Ada yang terangkat berarti posisinya yang kiri yang terangkat. Maaf lupa yang kiri yang mana.
Yang kiri yang sana ya. Yang kiri yang sana berarti yang bagian yang terangkat bagian ini yang tumpuannya, yang kiri adalah numpu karena sudah jalan dulu. Jadi tumpuan, terus nanti yang bagian sini yang terangkat. Oke, bagian sini kita rotasi. Secara stop, rotasi secara sumbu Z. Terus bagian sini yang keangkat kita naikkan dulu biar nggak lupa. Klik R. Sini kita klik R juga. Ini misalkan kalau ada plane-nya lebih bagus ya teman-teman. Maksudnya ada yang di bawahnya atau ground-nya. Ini tegak, ini melengkung. Terus bagian tangan posisinya dari tengah. Oke. Jangan lupa terus disimpan. Jangan lupa juga klik A, jadi nanti nyimpannya itu untuk semua font. Insert, notation, and rotation. Jadi sudah jalan seperti ini. Tinggal kita bikin yang bagian ngayunnya panjang ya, ngayunnya panjang. Ngayunnya panjang kita bikin. Kita bikin agak panjang ayunannya. Lihat dari atas. Atau mungkin kita bisa ayunkan lebih sedikit lebih panjang. Terus bagian tangannya juga sama, ayunkan juga lebih panjang. Kakinya ke belakang, berarti ini yang ke depan. Ini ke belakang, ayunannya ke panjang ke belakang. Ini manual seperti ini. Jadi terus yang bagian kaki juga sama. Bisa diklik shift. Karena nggak ada telapak kaki ya teman-teman ya. Telapak kaki, jadi relatif lebih enak. Ada yang, meskipun ada yang hilang ya. Oke, seperti itu. Biasanya itu agak lebih ke dalam ya. Jalannya biar nanti nggak terlalu kayak bebek. Jalannya kayak bebek tahu teman-teman. Jadi kayak megar gitu lah. Kayak harusnya kan memang simetris ya, simetris. Ini juga berlaku untuk tangan juga. Tangan itu mengayunnya itu nanti akan ke dalam. Tangan itu mengayunnya ke dalam. Ini juga sama. Oke, tinggal insert keyframe. Klik A dulu. Insert keyframe. Location and rotation. Ini seperti ini. Nah, tinggal nanti kebalikannya itu nanti teman-teman bisa copy. Ini bisa di copy dengan Ctrl C bagian ini, keyframe yang bagian sini. Kita tinggal pastekan dengan menggunakan konsep kebalikannya. Kita upayakan di bagian tengah-tengahnya. Sudah pas karena kita nanti gunakan 16, jadi kita potongnya per 2. Oke, kita pastenya itu tinggal Ctrl Shift V, teman-teman. Oke. Sorry.
Ada yang salah. Copy, pastein, frame-nya pastikan di bagian ini ya, bagian yang mau dipastekan. Ini kita Ctrl Shift V seperti ini. Jadi nanti otomatis dia akan balik. Jadi kalau teman-teman nanti saya ulangi ya. Ini di copy, klik aja bagian summary. Summary ini otomatis akan ngopi semua atau nge-select semua. Tinggal di copy, terus pastikan posisi keyframe-nya atau apa namanya? Ya, posisi keyframe-nya ada di bagian sini. Ctrl Shift V. Dan nanti otomatis akan membalikkan tulangnya dan akan mempastikan dan sekalian membalikkan, intinya gitu. Nih. Tuh. Jadi kita nggak perlu menggerakkan satu-satu. Jadi kita bikin di bagian gerakan yang kiri, terus nanti yang kanan ini tinggal Ctrl Shift V. Ctrl Shift V untuk membalikkan. Ada copy dan paste di sini tuh ada copy paste flipit ini. Paste flipit. Ctrl Shift V atau Shift Ctrl V sama aja. Jadi nanti otomatis akan di apa namanya diflipkan. Dari yang kiri jadi maju, yang kanan jadi maju kayak gitu. Kiri maju, yang ini jadinya kanan maju. Seperti itu. Jadi kalau dianimasikan nanti jalannya enak. Tuh, keren. Keren. Maaf ya teman-teman. Objek 3D-nya bagus. Oke, seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa bikin lebih dari satu animasi ya. Kita bisa bikin atau tambahkan dulu. Jangan lupa disimpan dulu ya teman-teman ya. Blender itu sering nge-lag. Jadi kalau teman-teman ada import yang sudah dikerjakan, nanti kalau bagusnya itu tinggal disimpan. Box class. Oke, di bagian objek mode, kalau nanti teman-teman mau bikin yang plane-nya, kita bisa tambahkan di bagian objek mode. Di bagian objek mode ini nanti kita bisa tambahkan seperti objek-objek yang lain. Kalau mau teman-teman mau bikin yang apa namanya pose-nya itu nanti apa namanya di reset, kita bisa menggunakan ALTR dan ALTG untuk mereset semua posisinya. Animasinya gimana? Animasinya masih. Jadi nanti teman-teman bisa kondisinya masih sama. Seperti ini. Terus kalau mau nambahkan objek di objek mode ya teman-teman, jangan di edit mode. Jadi nanti bisa terpisah objeknya. Mesh-nya misalnya plane SY, misalnya jalannya seperti ini. Ya, sementara jalannya yang menyelesaikan orangnya ya. GZ. Oke, seperti itu. Jadi nanti kalau animasi kita jalankan, tekan spasi aja. Jadi seperti itu, jalan di tempat. Oke, gitu. Ada pertanyaan dulu teman-teman. Jadi mungkin nanti kalau diterapkan sendiri sama teman-teman akan lebih cepat. Jadi bisa diklik-klik gitu, nanti otomatis bisa lebih cepat ya. Konsepnya dari seperti ini, jadi nanti teman-teman bikin yang awal sama akhirnya dulu. Nah, di situ nanti bikin yang tengah, di situ kita bikin yang bagian ngeflipnya. Ayunan ter bagian yang paling kanan banget, kiri banget. Seperti itu.
Jadi kita bikin lagi yang lain animasinya di pertanyaan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Oke, lanjut. Kita masuk ke bagian top sheet, terus section editor. Nanti kita bikin animasi baru. Jadi animasinya dia berdasarkan bones ya. Jadi tergantung teman-teman tuh nyeleksinya di mana. Jadi kalau nanti teman-teman nyeleksinya di bagian plain, nanti animasi yang bagian plain. Jadi otomatis nanti akan berbeda. Jadi usahakan teman-teman cek dulu teman-teman nyeleksinya di mana. Ini jalan. Yang jalan ini nanti teman-teman bisa kopas ya. Kopas itu kita tinggal copy dan nanti akan ditambahkan di dalam new action. Klik new action. Nah, kita bisa namai jadi lompat misalnya. Jadi nanti kalau tinggal teman-teman lihat di bagian dropsheet atau daftar dari animasinya, nanti sudah punya dua teman-teman, jalan sama lompat. Yang kebetulan ini masih sama ya, karena kita masih menggunakan ke model copy dari yang jalan ke lompat. Jadi yang lompat kita tinggal sesuaikan, yang lompat. Sederhana aja ya teman-teman ya. Jadi oh iya, bagian yang tadi ini harusnya yang agak lebih turun tadi belum ini ya. Jalan tadi yang bagian sini kan harusnya agak lebih turun ya teman-teman ya. Bentar, kita edit dulu, terus mode. Di bagian sini itu harusnya lebih turun teman-teman. Di Z. Ini bagian ini agak lebih turun. Kita bisa insert keyframe, rotation. Bagian sini agak lebih naik kan ya. Di Z. Sedikit aja, insert keyframe, location, rotation. Jalan seperti ini. Ya, lebih natural. Agak sedikit naik turunnya mungkin perlu diperhatikan ya. Ya seperti itu intinya ya teman-teman, jadi bisa naikkan turunkan dulu objeknya. Apalagi nanti ada tapak kaki ini nanti akan menentukan juga nanti posisinya tapak kaki ini yang menentukan naik turun. Oke, seperti itu. Kita kembali ke lompat. Lompat ini masih yang sama. Jadi kita edit bagian yang lompat. Yang lompat seperti apa ya? Mungkin kita langsung turunin aja. Di set. Ini simpelnya ya. Oke. Rotasi lagi. Rotasi. Ini rotasi ke rotasi searah sumbu X. Rotasi searah sumbu X. Kita bungkuk terus nanti loncat itu maksudnya. Oke, kita simpan. Yang bagian sini kita mungkin bisa hapus, nanti bisa lebih cepat. Kita hapus saja. Di sini juga sama. Ini karena udah nggak sesuai dengan ini ya, udah nggak sesuai dengan posisi yang diinginkan. Select all. Kita hapus
bagian-bagian yang tidak diinginkan kita buat yang bagian awal, terus nanti bagian akhir posisinya sama. Ini kita edit dulu bagian yang jadi harusnya dirapikan dulu ya, rapikan dulu. Maaf, di set kurang. Kita butuh 3 bagian. Set biar agak turun. Ini kita rotate secara semua X. Rotate. Ini karena wet paintingnya belum jalan, jadi ya mau dimaklumi. Nah, inilah. Maaf, jadi nanti lama kalau teman-teman jadi nanti kita bisa bikinnya lebih lama kalau teman-teman ini waktunya udah lumayan ini. Kita bisa copy bagian sini dan pastein bagian sini. Yang tengah nanti ibaratnya ya naik gitu aja lah ya. Gampang-gampangnya naik. DZ naik. Rotasikan bagian sini. Kakinya lurus. RZ. Oke, agak naik gitu. Kayak terbang, kayak burung ya. RZ. Rotasi dikit biar agak lurus. Terus kita select all. Insert keyframe, location, rotation. Ini juga sama. Ini tadi ternyata belum simpan semua. Ya kan? Kita simpan copy aja, pastein aja bagian sini. Bagian sini, pastein. Ini lompat. Nah, anggap lompat ya teman-teman ya. Nanti yang detail dari teman-teman aja. Iya, ini lompat lah ya. Bagus lah ya. Lompat ya. Oke. Oke, lompat. Jadi untuk NLE, bentar lagi ya teman-teman, 5 menit lagi. NLE ini nanti teman-teman tinggal masuk, karena kita sudah punya 2, jalan sama lompat, kita bisa nerapin di bagian NLE. Sebenarnya nggak hanya 2 ya, 1 aja bisa sebenarnya. Teman-teman bisa menggunakan non-linear animation di bagian sini. Jadi yang ada di sini adalah mode jalan. Jalan itu teman-teman, oh iya belum ya bagian ini. Teman-teman kalau di bagian dropsheet bagian yang jalan ini nanti yang ini ya, yang bagian jalan ini yang untuk bergerak ya teman-teman, bergerak. Nanti teman-teman ini harus parentkan ke dalam empty object ya. Jadi empty object seperti ini nanti teman-teman tinggal tambahkan empty object. Jadi kita bisa tambahkan lagi
dropship yang lain, namanya jalan. Oke, kita tambahkan jalan-jalan. Kita masuk ke dalam objek mode dulu. Oh iya, maaf, harusnya yang ditambahkan itu di bagian empty object. Kita tambahkan empty object, plain axis. Jadi nanti ini akan otomatis akan ada empty object. Yang empty object nanti kita bisa animasikan. Ya, animasinya apa? Ya jalan, terus nanti dia akan jalan. Kita cek empty object-nya. Jadi yang jalan dari sini ke sana misalnya. Jadi kita bisa bikin empty object atau animasi dalam empty object. Misalnya dari sini sampai sana. Kita insert location dan rotation-nya atau location-nya saja. Terus yang di bagian akhir itu nanti teman-teman bisa gerakkan di bagian diparentin dulu teman-teman. Parentin dulu, jangan lupa diparentin dulu. Jadi yang diparentin apa? Yang diparentin adalah bones-nya dan empty object-nya. Hierarkinya, outliner-nya bagian sini. Bones-nya dan bagian plane-nya ini dihilangkan dulu biar kelihatan empty object-nya. Bones dan empty object. Ini kita Ctrl P, kita gunakan keep transform. Oke, terus kita kembali lagi di bagian empty object untuk menciptakan action-nya. Kita munculkan plane-nya. Jadi ketika nanti teman-teman menggerakkan empty object ini intinya, jadi nanti objek 3D-nya juga akan bergerak. Seperti itu konsepnya. Jadi bantuan dari empty object-nya untuk menggerakkan. Jadi digerakkan bagian posisi akhir, kita gerakkan objeknya juga di posisi akhir, misalnya sampai sini misalnya. Sorry, belum direkam tadi di Y. Sampai sini kita rekam seluruh sorry. Empty object. Maaf teman-teman. Jadi di sini tinggal ditambahkan insert location. Jadi nanti ketika jalan itu nanti akan menyesuaikan seperti ini. Jadi animasi jalan, terus nanti pergerakan empty object ini akan menentukan lokasinya. Seperti itu tuh. Jalan maju. Ini yang nanti kita akan pakai, jalan maju. Nah, dari sini nanti kita masuk ke NLE. Jalan. Nah, seperti ini. Jadi untuk membuat repeat tadi gimana? Repeat tadi tinggal nanti teman-teman bagian strip di bagian strip itu ada namanya action clip, ada repeat. Nah, repeat. Animation strip, animation influence. Ini dia repeat. Repeat ini nanti teman-teman bisa mainin. Jadi kalau nanti teman-teman mau 2 ya nanti otomatis langsung ya klik 2 lah ya. 2 nanti otomatis timeline-nya akan berubah menyesuaikan. Karena timeline-nya berubah dan batasan dari keyframe-nya teman-teman itu cuma sampai 16 saja, padahal butuhnya 32, 16 kali 32. Dan nanti otomatis akan mandek di sini. Rendernya pun akan berhenti di bagian sini ya teman-teman. Oke, nah yang bagus gimana? Dan nanti teman-teman bisa ini ya, bisa buat
keyframe-nya menyesuaikan dari yang keluar dari sini. Time remapping-nya menentukannya di bagian masuk lagi ke timeline ya. Ada dua cara sih sebenarnya. Ini teman-teman bisa rubah di bagian sini, sama bagian sini tuh ada, lupa tapi namanya 32 ya. Kita kembali ke NL ya. Jadi nanti otomatis akan berubah. Bagian sini tuh yang mana ya? Iya, lupa teman-teman. Maaf. Start sama N ini kali. Jadi nanti tinggal disesuaikan. Tadi seperti ini. Nanti di repeat sampai 2 kali. Repeat 2 kali. Ya. Itu. Jadi kalau ada jalan maju ini tinggal ditambahkan. Ini yang jalan maju ini yang bagian ini tadi ya. Ini yang jalan saja, ini yang jalan maju dengan menggunakan empty object. Jadi yang kita tambahkan harusnya yang ini repeatnya. Repeatnya 2 itu bagian ini. Oke, terus nanti yang iya, betul. Seperti itu ya teman-teman. Iya. Ya, mungkin waktunya kurang lebih relatif panjang ya teman-teman. Jadi saya sederhanakan dulu. Mungkin kita lanjutkan minggu depan sampai NLE ya. Nanti teman-teman untuk animationnya nanti teman-teman bisa bikin dari eksportan atau renderan dari teman-teman yang bikin. Jadi nanti ketika teman-teman bikin itu nanti ada animasi beberapa, tergantung nanti teman-teman seleksinya yang mana. Ini teman-teman tinggal di render animation ini. Jadi nanti animasinya ini nanti akan terbentuk di bagian mana. Ini harus disesuaikan kameranya teman-teman. Jadi ya kita sesuaikan dulu kameranya. Jadi ALTR, ALTG nanti seperti ini. Kita tinggal gerakan ke X misalnya. Kita taruh di bagian GY. Kita rotasi searah sumbu X 90 derajat. Rotasi searah sumbu Z 90 derajat. Kita lihat dari kamera. Kita rotasi sumbu Z. Rotasi sumbu Z. Kebanyakan. Oke, seperti itu. Jadi nanti ketika render itu nanti teman-teman akan memiliki animasi yang sesuai dengan kamera teman-teman. Ini pencahayaannya. Kita bisa rubah pencahayaannya di posisinya yang agak turun. Di mana? GZ turun. GX kan seperti ini. GZ. Kita lihat di bagian render. Sudah cukup bagus. GZ. GZ. Ya, terus bagian keluarannya nanti teman-teman bisa masukkan ke bagian mana, disesuaikan nanti outputnya larinya ke time misalnya. Nanti teman-teman bisa cek di bagian desktop animasi 1 misalnya. Seperti ini, save. Terus yang bagian terpenting adalah file type-nya. Jadi teman-teman ini ya FFmpeg video otomatis nanti akan di sini. Jadi nanti teman-teman akan ke render di bagian sini. Aduh, waktunya kurang. Render animation.
Jadi nanti akan ngerender. Sambil nunggu azan, render dulu. Baik teman-teman, rendernya sudah selesai dan mohon maaf ini tentang waktu nih. Yang hasilnya seperti yang ada di desktop, animasi 1 sampai 32 bisa di play seperti itu kira-kira. Iya, gampang kan ya? Tergantung sudut kamera teman-teman. Jadi nanti kita bisa menggunakan multi kamera. Jadi orang yang berjalan seperti ini pun nanti kita bisa manfaatin atau kita bisa menggunakan sudut pandang kamera yang lain, nanti bisa membuat time-nya itu lebih panjang atau bisa lebih menarik intinya. Jadi nggak hanya monoton jalan seperti ini. Dan ini relatif lebih cepat ya. Jadi kalau teman-teman mau membuat lebih lambat, nanti ada di NLA juga, itu lebih bisa dilambatkan, bisa dipercepat. Oke, mungkin itu dulu teman-teman. Mohon maaf waktunya tentang waktu teman-teman nih. Kita sampai sini dulu ya mungkin ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan dicoba dulu. Pertanyaannya dikip minggu depan aja. Saya teruskan dari sini, nanti dari NLA ya. Saya sampaikan dari NLA itu. Kita mungkin teman-teman, kita akhiri mungkin pertemuannya dengan foto bersama. Let's put. Oke, silakan yang masih ada di depan laptop bisa on cam. Silakan Mas Bintang. Mas Bintang semakin ganteng ya Mas Bintang ya. Bobotnya nambah berapa?
Ini saya screenshot ya, Pak. Oke, silahkan. Oke, untuk patch pertama, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, untuk patch kedua, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah, Pak. Oke, terima kasih teman-teman yang teman-teman butuh coba nanti bisa mencoba yang objek 3D yang sudah ready aja mungkin. Jadi lebih cepat nanti untuk riggingnya dan implementasi animasinya. Yang dari free3d.com itu ya. Nanti coba di download yang teacher itu nanti terus diimplementasikan riggingnya. Lebih enak gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.